Diawali dengan memperlihatkan dua petugas kepolisian yang sedang membawa pelaku kriminal bernama Kruk. Saat sedang menunggu kereta api lewat, tiba-tiba mobil petugas pun ditabrak oleh dua orang yang mencoba untuk meloloskan si Kruk. Ada Prancis adik kandungnya yang cukup brutal dan Sado kekasihnya Krum yang sama-sama memiliki jiwa kriminal. Hal itu terlihat dari bagaimana mereka sangat antusias saat seorang petugas sedang dalam detik-detik sekarat, hingga bisa disimpulkan bahwa mereka bertiga adalah penjahat yang tidak memiliki rasa peri kemanusiaan dan peri keadilan sosial dan budaya. Di sisi lain kita akan diperkenalkan pada sebuah keluarga yang berencana untuk liburan musim panas. Ada Mary, seorang atlet renang yang berambisi untuk menjadi juara satu dalam turnamen balap karung. Kemudian ada sang ibu yang selalu terlihat murung setelah kakak kandungnya Mary belum lama ini meninggal dunia. Dan terakhir ada si ayah yang merupakan seorang dokter di sebuah rumah sakit umum. So are you on vacation now, or should I just make you Yui? Singkat cerita mereka akhirnya sampai di sebuah rumah yang terletak di samping danau yang cukup jauh dari kehidupan yang lagi-lagi membuat saya tidak habis pikir kenapa tokoh utama kita selalu saja memilih rumah yang jauh dari tetangga dan Alfamart, padahal kan bisa cari rumah di pinggir jalan atau nginep di Oyo. Setelah puas renang, Mary pun izin ke ayah dan ibu pergi ke kota untuk menemui teman lamanya, tapi mereka tidak menyadari bahwa ini akan menjadi awal mimpi buruk yang tidak pernah terbayangkan oleh mereka sebelumnya. See you guys later. Okay. Singkat cerita, Mary pun bertemu dengan teman lamanya yang merupakan seorang penjaga warung bernama Siti. Saat itulah muncul seorang pemuda lumuh yang menawari mereka ganja kualitas tinggi, di mana Siti yang selalu merasa kurang hiburan pun langsung menerima tawaran tersebut dan pergi ke hotel di mana tempat Justin menginap. Look, I've got some premium grade A shit back at the motel. Here we are, very fancy, Justin. Awalnya Mary enggan untuk ikut masuk, tetapi karena dia bete di dalam mobil terlebih lagi tidak bisa tiktokan akibat sinyal yang buruk, akhirnya Mary ikut bergabung dengan mereka dan mulai merasakan indahnya melehoi ditemani musik reggae yang semakin membuat mereka bertiga mendayu-dayu. Mary, Justin was not kidding. This is really good shit. You know what, Mary? Tiba-tiba muncullah Kruk, Prancis dan Sadel yang membuat kita semua terkejut, karena ternyata Justin adalah anak kandung dari Kruk yang sedang disuruh untuk menunggu di hotel. Menyadari bahwa Mary dan temannya sudah melihat Kruk yang notabene adalah seorang buronan, Kruk pun terpaksa membawa mereka berdua masuk ke dalam mobil dan pergi menuju danau untuk bersembunyi dari kejaran para polisi. Tanpa bisa melawan ayahnya, Justin pun hanya bisa diam saja melihat Mary dan temannya digerayangi oleh Prancis yang merupakan pamannya sendiri. Di mana saat ada kesempatan, Mary dan temannya pun berontak yang membuat kondisi di dalam mobil menjadi riwah, sehingga akhirnya mobil mereka menabrak pohon yang membuat Prancis mengalami pendarahan kecil. Saat ada kesempatan, Mary pun menyuruh temannya untuk lari, tetapi Prancis dan Spanyol berhasil menangkapnya dan membawa dia kembali ke tempat semula. You ready to be a man?
Melihat Justin anaknya terlalu lemah dan kurang badung, Krum pun berinisiatif untuk membuat dia menjadi pria dewasa, yaitu dengan memperkosa Mary tepat di depan mereka semua. Namun karena Justin anaknya kurang ngacengan, dia pun menolak hal tersebut yang membuat teman Mary mengatakan sesuatu yang cukup menghina, sehingga hal itu membuat grup ayahnya akhirnya emosi. Lantas dia dan Prancis menikamnya beberapa kali yang membuat teman Mary langsung tewas saat itu juga. Untuk memberikan contoh bagaimana jadi seorang pria dewasa, Krum pun akhirnya menghadap Mary tepat di depan Justin. Dan yang lebih edan lagi adalah, Sadel kekasihnya pun tak berbuat apa-apa dan justru membantu Krum untuk melakukan aksi anjingnya tersebut. Selesai digadabah, Mary pun mengambil kesempatan dengan memukul Krum dan lari ke tepi danau, di mana dengan kemampuan berenangnya Mary pun optimis bisa lolos dari mereka. Tapi faktanya, dia pun harus ditembak mati oleh Krum dan kawan-kawan. Dan Anda akan sangat dibuat terkejut ketika mengetahui bahwa mereka berempat datang ke rumah orang tua Mary dan mengaku habis mengalami kecelakaan. Di mana ayah Mary yang seorang dokter pun langsung mengobati Prancis tanpa mencurigai mereka sedikit pun. What? This is gonna hurt. 1, 2. Selesai menjahit lukanya Prancis, si ayah pun menawari mereka untuk menginap di kamar tamu yang terletak di seberang rumah tersebut karena melihat kondisi di luar yang sedang hujan angin dordar gelap. Krum dan kawan-kawan sepertinya tak punya pilihan lain selain menginap di rumah tersebut. Whatever you think. Whatever's easiest. Saat Justin izin ke toilet, betapa terkejutnya dia saat melihat ada foto Mary di rumah tersebut hingga akhirnya dia menyadari bahwa ini adalah rumah Mary dan mereka berdua adalah kedua orang tuanya. Oh, that's our daughter Mary. Karena dihantui rasa bersalah, Justin pun diam-diam meletakkan kalung milik Mary yang sempat diambil sesaat sebelum Mary dibunuh tadi. Berharap orang tuanya tahu bahwa Krum dan kawan-kawan adalah para pelaku yang telah membunuh Mary anak mereka. We're being shown to our room. So, the bathroom is in there, and there should be some stuff in. Good night. Good night. Good night, Mama. Sementara Krupp dan kawan-kawan sudah istirahat di kamar tamu yang terletak di rumah seberang, kita akan melihat seseorang yang muncul dari dalam air yang ternyata itu adalah Mary yang berhasil selamat dari tembakan yang kebetulan tidak mengenai bagian vitalnya. Di mana dia berusaha mengetuk pintu rumah dan akhirnya berhasil diselamatkan oleh ibu dan sang ayah. Mary! She's been shot. You gotta get her inside. Dengan cepat si ayah pun mencoba mengeluarkan peluru dari bahunya Mary, yang mana saat ibu pergi ke dapur untuk mengambil air, di situ dia melihat kalung Mary yang biasanya selalu dia pakai kemana-mana. Hingga akhirnya si ibu dan si ayah sadar bahwa insiden yang menimpa Mary ada hubungannya dengan Kluk dan kawan-kawan. John, What? This was in the kitchen. She was wearing this when she. Tak hanya itu, mereka pun semakin dibuat terpukul ketika menyadari bahwa Mary telah diperkosa, dan karena tak akan menang jika harus melawan Kluk dan konco-konconya, si ayah dan si ibu pun berinisiatif untuk membawa Mary dengan menaiki kapal yang entah di mana kuncinya. If you're ready to do anything, you with me. We're going to do it. it's okay. It's okay. Shh, it's gonna be okay. Sembari saya mencari kunci, si ibu pun pergi ke dapur untuk mengambil pisau sebagai senjata kalau mereka berada dalam keadaan terancam, tapi tiba-tiba Hey. Sorry, I thought you'd be asleep by now. Prancis pun tiba-tiba muncul dengan alasan terbangun karena belum minum susu beruang, di mana si ibu berusaha untuk menutupi foto Mary pada kulkas, karena jika ketahuan tentu hal itu akan membuat mereka semua berada dalam bahaya. I'll get the wine. I'll meet you in there.
Saat Prancis melihat Mary, di situ si ibu langsung memukulnya dengan sebotol anggur merah dan ketika dia masih bangkit si ibu pun langsung menodongkan pisau yang menusuk tepat di dadanya dan lagi-lagi Prancis masih bisa bertahan hingga akhirnya datanglah si ayah yang langsung memukulnya dengan martil. Karena belum mati juga, akhirnya si ibu dan si ayah terpaksa ngajongkloken kepala Prancis dalam wastafel cuci piring kemudian diakhiri dengan memukul kepalanya menggunakan martil yang langsung membuat Prancis tewas saat itu juga. Tak ingin buang waktu, si ayah dan si ibu pun langsung pergi menuju rumah sebelah yang menjadi kamar tempat Kruk dan kekasihnya istirahat. Di mana saat mereka sampai di sana sudah ada Justin dengan pistol di tangannya. Saya sempat mengira jika Justin akan menembak ayah dan ibu tapi nampaknya saya salah karena dia justru menyerahkan pistol tersebut pada si ayah karena dia ingin agar Kruk ayahnya mati dan sudah lelah dengan semua kejahatan yang sudah dilakukan ayahnya dan kawan-kawan. Tapi tiba-tiba, Sadel pun terbangun yang membuat Kruk berhasil kabur dari rumah itu, sementara Sadel harus menghadapi si ayah dan si ibu hingga terjadi perkelahian dengan kondisi stamina sisa yang membuat Sadel tewas ditembak tepat di bengetnya. Kruk sendiri lari ke rumah sebelah yang kita tahu masih ada Mary yang sedang terbaring lemah. Namun ternyata dia sudah tidak ada di sana dan justru Kruk harus melihat Prancis adiknya sudah terbujur kaku tak bernyawa dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Mary sendiri ternyata sudah dipindahkan ke kapal sehingga si ibu langsung menuju ke sana untuk menemaninya, sedangkan si ayah pergi ke rumah satunya lagi untuk mencegah Kruk melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tapi tiba-tiba terjadi perkelahian antara dua ayah yang sangat menyayangi anaknya namun dengan cara yang berbeda. Di mana saat Kruk berhasil melumpuhkan si ayah, muncullah Justin yang langsung menodongkan pistol ke kepala ayahnya sendiri, dan yang paling membagongkan dari sosok si Kruk ini adalah ketika dia mencekik Justin kemudian menusuk batang besi tepat di dadanya. Saat itulah, muncul si ibu yang langsung menyemprotnya, kemudian ngadagor babatok hulunya, hingga membuat si Kruk tak sadarkan diri. Setelah semua selesai, si ayah, ibu, Mary dan Justin pun kembali ke kota untuk dirawat di rumah sakit. Sementara si ayah kembali ke rumah tersebut untuk menyelesaikan urusannya dengan si Kruk di mana beliau membius si Kruk dengan dosis tinggi yang membuat tubuhnya tak bisa bergerak lagi. I can't move. Lalu meletakkan kepalanya tepat di dalam microwave dengan panas yang disetting setara memanaskan kue bolu, dan ketika kepalanya mulai terbakar tiba-tiba. Tamat, ending yang cukup menganjingkan. Secara keseluruhan ceritanya cukup sederhana. Tak ada poin penting yang perlu dijelaskan karena film ini tidak seperti buatan Christopher Nolan atau M. Night Shyamalan, jadi cukup menghibur dan memuaskan mengetahui penjahatnya mati. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan liburan ke tempat sepi, liburanlah ke tempat ramai seperti pantai ujung genteng, jembatan situ gunung dan lain-lain. Saya Ihsan mewakili penonton Upin Ipin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.